Selamat pagi, Jemaat BBC yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Luar biasa. Yes, luar biasa. Sebab tidak terasa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi Jemaat Parmindo. Mari kita pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang mengasihi kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Oh,
kepada Tuhan, datanglah kepadanya dengan rendah hati, dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus bersorak-sorailah bagi Allah. Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi yang indah ini atas kasih setia anugerah Tuhan yang begitu baik, sehingga pagi ini kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu melalui ibadah raya pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sekaligus ucapan syukur 9 tahun Tuhan sudah mendewasakan kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkau sudah membawa kami ke dalam berbagai hal. Seumpama perahu, kami sudah dibawa ke badai yang begitu luar biasa, tetapi kami tetap jalan terus bersama dengan Engkau. Itulah ucapan syukur kami pagi yang indah ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah ini ke dalam kuasa-Mu, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam ibadah pagi yang indah ini. Begitu pula memberkati seluruh jemaat, sekalipun pagi ini sedikit tidak nyaman karena situasi COVID ini, tetapi ini seizin Tuhan supaya kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sertai dan berkati, biarlah firman Tuhan yang ditabur dapat tertanam di hati kami dan dapat tumbuh subur melalui hidup kami, dan kami dapat berbuah supaya dunia menikmati buahnya itu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan lingkungan di mana kami beribadah, menyerahkan ruangan ini ke dalam kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ibadah ini berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa pagi indah ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita mau lambaikan tangan kita. Amin. Sebab hari ini kita mau sama-sama bersuka untuk Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersuka. Di dalam siapa mari kita bersuka? Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka. Besok tetap bersuka. Dan lusa pun kita akan tetap bersuka. Amin. Bersuka cita. Benar. Mari kita mau tetap bersuka cita. Sebab kita mempunyai Allah. Dia adalah firman yang menjadi teguh bagi setiap kehidupan kita. Bukan terbang tinggi di awan. Amin. Kita mau sama-sama rentangkan tangan kita yuk. Kita mau sama-sama terbang di dalam Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu dan menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Benar, sebab kami selalu akan aman karena kami ada bersama Engkau. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Benar Tuhan. Kami mau hidup kami untuk selalu menggenapi setiap firman-Mu. Kami mau mendengarkan. Kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami.
Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memampukan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu. Kau menggerakkan setiap kami, Tuhan, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah kehidupan kami menggenapi firman-Mu, Tuhan. Kau bersama kami di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari ini, Tuhan. Dan pada hari ini kami sangat bersyukur karena kami dapat hadir kembali di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Terlebih dahulu rapilah setiap hati, telinga, dan pikiran kami. Dan urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah hanya Tuhan saja yang berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita membuka di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-27 dan 28. Tema minggu ini adalah tentang mendengar, menyimpan, dan memelihara. Lukas 11 ayatnya yang ke-27 dan yang ke-28.
Dan demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Berbicara tentang bahagia. Siapa sih yang manusia yang tidak mau bahagia? Ada yang di sini tidak mau bahagia? Ada? Kalau ada angkat tangan. Tidak ada ya. Di sini pasti semuanya ingin bahagia. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang menilai dan mengukur kebahagiaan itu dari sisi materi. Berarti seseorang yang bergelimang harta itu pasti bahagia. Orang yang memiliki rumah, orang yang memiliki mobil mewah, itu pasti bahagia. Terkenal seperti selebriti contohnya, pasti bahagia. Kita melihat di TV, wah mereka tertawa, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Apakah demikian? Ya, faktanya tidak, saudara-saudaraku. Banyak orang kaya, banyak orang yang terkenal, tapi hidupnya dengan air mata. Kita melihat banyak sekali artis-artis yang mati, bunuh diri, stres, bully. Mereka tidak bahagia. Padahal mereka ini adalah orang yang bergelimang harta. Ya. Nah, pada ayat yang ke-14 dan seterusnya, kita lihat dalam ayat 14, di situ jelaskan ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dan banyak orang menjadi takjub melihatnya. Tetapi ada pula orang-orang yang benci terhadap perlakuan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ia melakukan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Nah, tetapi ada seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus dan ia berkata bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi di sini ada yang menarik. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata kebahagiaan di sini, sumber kebahagiaan hidup yang sejati itu bukan soal harta. Tapi Yesus menegaskan di sini bahwa orang yang bahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jelas. Berarti kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari dunia ini. Nah, mari kita belajar 3 poin ini adalah tentang mendengar, yang poin yang pertama. Nah, ada satu pertanyaan saudara-saudaraku tentang hal mendengar. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Sudah berapa kali firman Tuhan yang kita dapatkan? Pasti kita akan menjawab, wah sudah berkali-kali, sudah ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali. Oke, bila dilanjutkan, sudah berapa banyak yang firman kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Apa respon saudara-saudaraku? Nah, di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan ke-27, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus mengumpamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Sehingga topan badai mendatang, tetapi rumah itu tetap kokoh. Dan yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Seperti halnya orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan ketika badai itu datang dan rusaklah rumah itu. Nah, melalui perumpamaan ini jelas
Dua orang yang sama-sama mendapatkan firman Tuhan, dua orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi hasilnya berbeda antara satu dengan yang satu. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita itu sungguh luar biasa. Setiap yang ada di dalam diri kita ini ada kegunaannya masing-masing. Nah, Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut. Ada tujuannya, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah tujuannya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Nah, maka dari itu firman Tuhan menasihatkan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mendengar apa di sini? Ya jelas, Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Mendengarkan adalah langkah pertama untuk kita mengetahui firman Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita mendengarkan dan harus kita melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal mendengar, saya sedikit kesaksian. Saya sejak kecil itu susah untuk dikasih tahu, susah untuk dibilangin. Mendengar yang asal mendengar. Dulu saya dari kecil itu suka main di sungai, saudara-saudaraku. Ya, tidak melihat sungai itu bersih atau kotor, yang penting mandi di sungai rame-rame. Nah, suatu saat orang tua itu berkata, "Roik, kamu jangan mandi di sungai lagi." Saya mah, bodo amat lah gitu. Tetap saja mandi di sungai, dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Bila saudara-saudaraku melihat di kepala saya ini ada bekas luka. Nah, disitulah yang terjadi. Saya terjun, ternyata airnya sedikit. Jadi antara air dengan bawah itu, ya, dan akhirnya, itulah terjadi. Karena apa? Mendengarkan tapi tidak melakukan. Nah, saudara-saudara, kita orang percaya mendengar firman Tuhan. Sering kita mendengar firman Tuhan, tapi selanjutnya kita harus melakukannya. Nah, yang poin yang kedua, saudara-saudaraku, menyimpan. Biasanya dalam hal menyimpan itu pasti kita menyimpan barang-barang yang berharga, baik itu uang, baik itu perhiasan, ada juga seperti kolektor yang menyimpan banyak sekali barang-barang langka. Nah, di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi jelas, di sini kita menyimpan bukan sesuatu yang bersifat sementara, tapi di sini kita menyimpan yang bersifat kekal, bersifat selamanya, yaitu firman Tuhan. Jadi menyimpan di sini berarti kita memandangnya sebagai sesuatu yang berharga. Dalam Mazmur 119 ayat 127 dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Berarti kita memandang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, bagi dunia ini firman Tuhan itu sangat membosankan. Harta, tata, kegemaran, gaya hidup mewah lebih memikat hati. Membaca berita, informasi tentang bisnis, melihat kabar orang kita idolakan, itu lebih menarik daripada firman Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, saya jelaskan bahwa di sini semuanya itu adalah sia-sia. Bukan maksudnya tidak kekal. Dan kebanyakan orang akan jatuh ke dalam dosa melalui itu semua. Jadi saudara-saudaraku, seberapa berharganya firman Allah bagi kita semua. Bila itu sangat berharga, kita harus menyimpan firman Tuhan itu dengan baik-baik. Dan poin yang selanjutnya, poin yang terakhir, berbicara tentang memelihara. Setelah kita mendengar, setelah kita menyimpan firman Tuhan, dan akhirnya kita memelihara firman itu. Jadi, mendengar, menyimpan, dan memelihara itu adalah satu kesatuan. Memelihara berarti mengupayakan supaya tidak hilang
atau tidak mati, saudara-saudaraku. Seperti halnya seorang petani yang memelihara ladangnya dengan sepenuh hati, hingga hari panen tiba, seorang petani ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Memelihara, berarti kita selalu mengingat dan menjadikan firman Tuhan itu hal yang utama di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang-orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tidak sedikit orang yang menghadiri acara-acara doa, menghadiri acara-acara KKR. Tapi kita melihat, hidupnya tidak berubah seutuhnya. Masalahnya bukan banyaknya acara yang kita hadiri, banyaknya acara yang kita ikuti. Namun, seberapa banyak yang kita ingat dan kita lakukan, apa yang kita dapat, apakah kita sudah mengaplikasikannya itu, atau bagaimana? Bukan diingat sebagai pengetahuan orang rohani, tapi di sini berkata bahwa sebagai prinsip hidup, sebagai pedoman hidup, saudara-saudaraku. Banyak pendengar firman tapi sedikit mempraktekkan. Banyak penggemar pengajaran dari Tuhan, namun sedikit yang sungguh-sungguh menghidupinya. Kita tidak bisa menganggap bahwa kita ini sudah hidup benar, hanya dengan mendengar namun tidak ada tindakan nyata. Memelihara berarti kita tidak melepaskannya. Memelihara berarti kita mempertahankannya. Ada satu pepatah berkata, mempertahankan sesuatu yang sudah diperoleh itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang percaya yang mendapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma. Kita mendapatkan firman Tuhan juga secara cuma-cuma. Namun banyak dari kita sulit untuk mempertahankannya. Karena apa? Karena firman Tuhan bukan hal yang utama. Bukan hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Tidak ada kesukaan di dalam akan firman Tuhan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kesukaan akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jadikan firman Tuhan hal yang utama di dalam kehidupan kita. Manusia memang membutuhkan banyak hal untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Menjalani hidupnya di dunia ini. Namun, jangan jadikan itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Ingat, kehidupan kita yang sebenarnya adalah setelah kematian. Bila saatnya Tuhan memanggil kita, semua yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Menjadi hal yang sia-sia, saudaraku. Jangan jadikan hal yang tidak kekal menjadi prioritas. Tapi jadikanlah yang utama di hidup kita adalah hal yang kekal, yang bersifat kekal, yaitu firman Tuhan. Janganlah mempertahankan kebenaran. Jangan takut untuk menjadi beda. Biarlah dunia semakin jahat, tetapi firman Tuhan akan selalu hidup di dalam hati kita. Selalu terang dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau mendengar, kita mau menyimpan, dan kita mau memelihara firman itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Dan kita berdoa kiranya Allah Roh Kudus memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, bersama dengan
umat-Mu kami datang kepadamu, datang merendahkan diri, datang kepadamu berteriak dan berdoa, bawalah kami seluruh jemaat-Mu hidup dalam bahagia, dan kebahagiaan itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Maka kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk mendaraskan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami orang yang piawai mendengar, mempertajam telinga kami, agar kehidupan bahagia menjadi milik kami. Kekuatan-Mu kiranya nyata di dalam kami menyimpan firman-Mu, sebab kami tahu saat kami menyimpan firman-Mu, maka yang keluar dari mulut kami, yang kami lakukan dalam keseharian kami, sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan kami bersama-sama mengangkat tangan, kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami memelihara firman-Mu, memelihara, membacanya berulang-ulang, mendaraskan di dalam hidup kami. Dan kami tahu saat kami memelihara firman-Mu, maka hidup kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Sebab kami milik-Mu, dan firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Tuhan, pakai kekasih kami Saudara Roy, menjadi alat-Mu yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, yang telah memilihnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Turunkan tangan-Mu, dan silakan kau duduk di tempatnya kembali. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita pada hari ini 2 kali. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat-Mu. Dan Bapa, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Dan Bapa, bila sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, supaya menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan persembahan kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada pewarta.
Puji nama Tuhan, atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan seluruh jemaat yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan lewat pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan jadwal untuk ibadah minggu depan, tanggal 26 Juli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus, pendamping oleh Diaken Denny Suryadi, worship leader oleh Ibu Susan, singer oleh Ibu Obrin, Saudari Jessica, dan Saudari Denisa. Musik akan dilayani oleh Saudara Roy, Saudara Ivan, Bapak Samuel Agus, dan Saudara Alvin. Pelayan perjamuan kudus dan kolektan, Diaken Edi Karmana, Diaken Winoto, Diaken Alexander, Penatua Hadi, Diaken Philip, dan Diaken Denny Suryadi. Untuk penyambut jemaat akan dilayani oleh Saudara-saudari Raymond dan Esther, doa syafaat oleh Diaken Philip Nehemia, pemarta oleh Bapak Andri Situngkir, pelayan multimedia oleh Saudara Michael, Repri, dan Feren. Pelayan sound system oleh Bapak Widodo. Untuk minggu depan, ibadah raya akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dimohon segenap jemaat dan pelayan perjamuan kudus dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menerima perjamuan kudus tersebut sehingga apa yang baik dari Tuhan dapat dialami oleh seluruh jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, mohon mempersiapkan anggur dan roti untuk perjamuan di rumah masing-masing. Untuk jadwal ibadah kategorial masih berjalan secara online dan jadwalnya bisa Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Selanjutnya saya akan menyambut untuk yang berulang tahun dalam pekan ini, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hatta Chandra tanggal 20 Juli, Ibu Cynthia Dewi tanggal 20 Juli, Bapak Diaken Philip Nehemia tanggal 20 Juli, dan Saudari Yulia Deborah tanggal 25 Juli. Bagi yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini, doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Jessica. Iya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah pagi yang spesial untuk kita semua karena kita mau sama-sama merayakan ulang tahun untuk Gereja Kia Parmindo. Dan saya undang pada Bapak Gembala, majelis, serta Bapak Penatua untuk maju ke depan. Dan jemaat Tuhan kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seperti yang disampaikan kekasih kita Jessica, bahwa hari ini hari yang spesial, istimewa, sebab Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo berulang tahun yang ke-9. Kalau sejak dirintisnya Jemaat Parmindo, umur Parmindo itu sudah sekitar sampai puluhan tahun, 20 tahun ke atas. Tetapi kita merayakannya, ulang tahunnya itu sejak gereja kita didewasakan. Ini pertama yang Musa sampaikan kepada saudara-saudara, dan yang pertama perlu kita sampaikan kepada Tuhan adalah ucapan syukur yang tiada taranya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jujur bahwa Tuhan berkarya sedemikian rupa untuk gereja kita. Di tengah-tengah kita hadir saksi dari Tuhan yang sampai sekarang tuh masih melihat bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah gerejanya. Ada Diaken Yakub, ada Bapak Yakub, ada Ibu Rina, ada Ibu Ani. Nah, ini kalau tanya soal sejarahnya Parmindo, mereka sungguh tahu, dan sampai detik hari ini mereka selalu memberi kontribusi
mendukung Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Luar biasa, ini kebanggaan buat kita semua. Yang ketiga, harus kita akui bahwa Tuhan sering membawa kita jemaatnya, dan Tuhan mengizinkan kita berair mata. Ada liku-liku kehidupan, ada duka, ada tangis, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita menangis. Diimbanginya dengan suka, dan sampai detik hari ini penggembalaannya tidak pernah lalai. Sampai hari ini jemaat Gereja Isa Al-Masih Parmindo eksis bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Dia yang sudah merintis, mendirikan, maka Dia yang akan memelihara gerejanya. Tuhan adalah gembalaku. Kita katakan ini bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Baik, selanjutnya saya akan mewakili majelis penatua meniup lilin. Jessica begitu? Iya, atau make a wish dulu? Boleh make a wish dulu Oh, iya. bersama-sama saudara Iya. jemaat. Baik, mari kita akan bersama-sama tutup mata, berdoalah untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, tidak yang lain. Mari kita make a wish sesaat. Iya, selesai. Kita hitung bersama-sama dari 3, 2, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1. Dibuka dulu maskernya. Hup, hup, hup. Tidak kena, Pak. Oh Buka iya. aja. Yeay. Enggak ya. Baik, Yes. mari kita memanjatkan doa kepada Allah. Hari ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, bersama dengan seluruh diaken penatua, saksi hidup bagaimana Tuhan berkarya untuk gereja-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Memang harus kami akui, Engkau sering membawa kami, mengizinkan kami, bahkan ada dalam lembah kekelaman. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau membawa kami kepada satu hidup yang berkemenangan. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Tiada pernah kekurangan aku. Tidak akan pernah kekurangan gereja-Mu di tempat ini. Sebab gereja-Mu adalah milik-Mu. Tuhan yang telah berkarya. Tuhan yang telah mendirikan. Maka Tuhan yang selalu mendampingi kami. Maka di hari ulang tahun gereja-Mu hari ini yang ke-9 sejak kami didewasakan. Tuhan, kiranya kami semakin mempertajam telinga kami mendengar suara Tuhan. Kami terus menyimpan firman-Mu, dan kami ya Tuhan memelihara firman itu di dalam kehidupan kami. Bawalah seluruh jemaat Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah cita-cita kami, inilah yang kami raih dan ingin kami tingkatkan. Supaya jemaat-Mu makin hari makin bahagia, hidup kuat dan hidup berkemenangan. Memberkati gereja-Mu, memberkati para pemimpin, memberkati pelayan-pelayan-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu, dan memberkati semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau-lah yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Kami tahu Tuhan, Engkau-lah yang akan menolong kami, sementara kami berjalan di dalam satu masa yang tidak mudah, tetapi kami tahu bersama Tuhan, kami sanggup melewatinya. Terima kasih. Kini kami berdoa untuk kaum parentalia yang tidak bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk anak-anak. Tuhan tolong mereka agar mereka bertumbuh secara rohani, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Maka sekali lagi kami bersyukur sudah memberkati untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo di tempat di dalam surga. Kami dengan penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Dipersilahkan turun para diakon penatua. Langsung doa. Saudara, mari kita akan berdiri sekali lagi, kita segera akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang berulang tahun tolong angkat tangan sekali lagi aja. Yang happy wedding anniversary tolong angkat tangan saja. Di tempat engkau berdiri, saya berdoa, dan saya tahu saat kita mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Sekali lagi kami menghampiri Tuhan, Tuhan yang baik, amat baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengerti di tengah-tengah masa pandemi kami tetap datang kepadamu. Dan bahkan mereka yang hari ini datang dan berulang tahun serta berhappy wedding anniversary, Tuhan tolong memberkati mereka dengan berkat-berkat surgawi, memberkati anak-anak, memberkati keluarga, memberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary, mereka makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin fanatik kepada Tuhan, makin hari makin memprioritaskan Allah dalam segala perkara, sebab Engkau segala-galanya bagi mereka. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menolong, Engkau telah memelihara, Engkau telah mendampingi mereka, Engkau telah memberkati mereka sekian tahun, dan hidup mereka selalu di dalam genggaman tangan Tuhan. Ebenezer tidak hanya sampai di sini, tetapi penyertaan Tuhan terhadap saudara-saudara kami tetap akan selama-lamanya nyata di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana penyertaan firman-Mu itu boleh menguatkan, membuka mata rohani jemaat-Mu untuk melihat hidup. Ya Tuhan, kami berdoa supaya anugerah-Mu senantiasa melingkupi jemaat-Mu, karena tidak semua jemaat bisa melihat satu kehidupan, mata yang terbuka lewat dari firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka juga beranugerah, dianugerahi oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Seiring bertambahnya usia, kami harus sadar dan melepaskan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami mau pegang sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan. Itulah yang akan kami pegang sepanjang umur hidup kami. Dikala segala sesuatunya berubah, maka firman-Mu itu yang membuat kami teguh berdiri sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, sekalipun kami manusia yang berdosa, tapi Tuhan sudah menebus kami. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami, gereja-Mu boleh hadir, dan hanya oleh karya darah Kristus, lewat firman Allah dan Roh Kudus, maka kami boleh disucikan secara progresif satu dengan yang lainnya. Dan kami menyerahkan juga untuk keberadaan baik sinode ya Tuhan yang membutuhkan tempat gedung. Kami berdoa supaya lewat sinode ini pekerjaan Tuhan boleh menjadi luas, menjadi mudah. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Untuk sidang jemaat-Mu yang sedang sakit, kami berdoa ya Tuhan supaya kiranya Tuhan boleh menjamah di tengah sakit penyakit yang ada, di tengah ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa berseru memohon pertolongan Tuhan. Hanya ini satu-satunya ya Tuhan. Satu kekuatan dari kami hanya penyertaan Tuhan. Sekalipun Tuhan Engkau tidak pernah menjanjikan satu ketenangan apapun juga, tetapi janji Tuhan adalah menyertai kami dalam setiap apa keadaan kami, baik senang, sakit, sehat, susah apapun juga.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Hantarkan mereka dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam pergumulan mereka, tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, hanya kami bisa berserah kepada Engkau, pegang Engkau, dan Engkau memegang kami. Hanya itu satu-satunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami alaskan doa kami hanya ke dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan dan bertekad untuk mendengar, mempertajam telinga kita, menyimpan serta memelihara firman-Nya, maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandang Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah, bahkan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Tuhan dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.